Bapak Ibu, Shalom. Kali ini saya akan membahas sebuah bahasan yang sedikit agak rumit ya Bapak Ibu ya. Kisah tentang kembalinya kisah agung Allah yang masih bertindak ini maksudnya. Yang diungkapkan dalam satu istilah teologi yang disebut sebagai remitologizing theology ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang pandai menjelaskan Bapak Ibu, tetapi miskin pengharapan. Zaman yang penuh data ya, namun kosong makna Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana sesuatu terjadi, tetapi lupa mengapa kita ada. Ini loh maknanya. Dan tanpa sadar kita menyeret Alkitab masuk ke ruang autopsi modern, membelahnya dengan pisau rasionalitas yang dingin, hingga mujizat menjadi metafora, malaikat menjadi psikologi, dan salib menjadi sekedar simbol penderitaan manusia ini. Hari ini firman memanggil kita kembali, bukan untuk menciptakan mitos baru Bapak Ibu, tetapi untuk memulihkan kisah Allah. Allah adalah pencerita sebelum ia menjadi sistem Bapak Ibu. Allah berfirman di Kejadian 1. Alkitab tidak dimulai dengan definisi Bapak Ibu, tetapi dengan narasi. Bukan Allah adalah konsep metafisis tertinggi, melainkan pada mulanya Allah menciptakan. Karena Allah memilih cerita sebagai kendaraan wahyunya Bapak Ibu. Remitologizing theology berkata kepada gereja, jangan takut pada kisah, sebab Allah sendiri berbicara melalui kisah. Yesus tidak datang membawa tesis. Ia datang hanya membawa perumpamaan Bapak Ibu. Ia tidak berkata kerajaan surga dapat dianalisis, tetapi kerajaan surga seumpama. Mitos itu bukan kebohongan ya, tetapi bahasa kemuliaan Bapak Ibu. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng kosong, kata 2 Petrus 1 ayat 16 ini ya. Ayat ini sering dipakai untuk menyerang mitos. Padahal Petrus sedang berkata, kisah tentang Kristus bukan dongeng buatan, tetapi kesaksian tentang kemuliaan yang nyata ini. Remitologizing tidak menyamakan Injil dengan mitos kafir, tetapi berkata, Injil adalah kisah yang sungguh terjadi, namun terlalu mulia untuk diungkapkan dengan bahasa datar semata. Salib bukan hanya peristiwa historis, tetapi drama kosmik. Kebangkitan bukan hanya kejadian biologis Bapak Ibu, tetapi pecahnya dunia baru ke dalam dunia lama ini. Nah, apa bahayanya jika gereja itu kehilangan imajinasi rohani Bapak Ibu? Mereka mempunyai ibadah tetapi menyangkal kekuatannya. Ini diungkapkan oleh 2 Timotius 3 ayat 5 ya. Gereja bisa tepat doktrin, tapi rapi liturgi juga, dan kuat struktur Bapak Ibu. Namun bisa kehilangan rasa gentar Bapak Ibu. Ketika kita menjelaskan mujizat tanpa mengharapkan mujizat, menyanyi tentang kebangkitan tanpa hidup di dalam kuasanya, membaca wahyu sebagai simbol kosong tanpa pengharapan, maka kita bukan sedang setia pada Alkitab, kita sedang memiskinkannya. Remitologizing memanggil gereja, biarkan teks itu kembali menggetarkan. Nah, sekarang Alkitab sabdalah sebagai drama ilahi atau teodrama Bapak Ibu ya. Firman itu telah menjadi manusia, dikatakan di Yohanes 1:14 ya. Ini bukan metafora Bapak Ibu, ini inkarnasi. Allah tidak hanya berbicara, ia masuk ke dalam kisah Bapak Ibu. Yesus adalah penulis yang masuk ke panggung, raja yang turun ke medan perang, dan Allah yang menanggung luka ciptaannya.
Gereja bukan penonton, tetapi pemeran lanjutan di dalam drama penebusan. Remaitologizing berkata, jangan jadikan iman sekedar ide. Hiduplah sebagai bagian dari kisah Allah ini. Nah, disaliblah titik temu antara sejarah dan mitos kudus itu tadi. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Di Yohanes 12 ayat 31 dikatakan itu. Salib adalah sejarah karena Yesus benar-benar disalibkan. Simbol karena dosa, maut, dan iblis dikalahkan. Kosmis karena langit dan bumi berguncang, Bapak Ibu. Jika salib hanya simbol, kita kehilangan kuasa. Jika hanya sejarah, kita kehilangan makna. Remaitologizing berkata, pegang keduanya, karena Allah bekerja melalui keduanya. Kebangkitan adalah mitos yang menghancurkan kematian ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. 1 Korintus 15 ayat 17. Kebangkitan bukan ide penghiburan, tetapi peristiwa yang membelah sejarah. Bukan sekedar Yesus hidup di dalam kenangan, tetapi maut benar-benar kehilangan semangatnya, Bapak Ibu. Inilah kisah yang dunia modern anggap mustahil, namun justru inilah pusat dari Injil, Bapak Ibu. Gereja dipanggil untuk menghidupkan kembali kisah ini. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya. Itu kata Mazmur 105 ayat 2. Gereja bukan lembaga penjelas makna hidup, tetapi komunitas pencerita karya Allah, Bapak Ibu. Kita tidak hanya berkata, Tuhan itu baik, tetapi aku telah melihat kebaikannya. Remaitologizing memanggil gereja berkhotbah dengan imajinasi kudus, berdoa dengan harapan ilahi, dan beribadah dengan rasa gentar, Bapak Ibu. Masuklah kembali ke dalam kisah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Injil bukan teka-teki untuk dipecahkan, Bapak Ibu, tetapi kisah untuk dihidupi. Allah tidak meminta kita hanya memahaminya. Ia memanggil kita mengikut Dia. Dan ketika kita berhenti melihat Alkitab sebagai buku kuno yang pernah diselamatkan dari mitos, kita akan mendapat bahwa kitalah yang sedang diselamatkan oleh kitab itu. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Amin, Bapak Ibu.